Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Jadi setelah sekian lama juga ya saya nggak membuat konten ya. Yang pasti karena kesibukan mencari nafkah ya. Karena memang kondisi saat ini memang lagi sulit ya. Musim paceklik ya, cari nafkah memang agak sulit. Kita perlu ekstra ya. Mungkin kesabaran ekstra dan juga kerja keras ya perlu ditambah lagi ya, supaya kebutuhan kita sehari-hari bisa tercukupi. Nah, sahabatku, di sini saya coba akan menceritakan tentang diri saya pribadi ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua. Ambil sisi positifnya. Nah, untuk yang jelek-jelek ya dibuang aja ya. Kalau untuk yang kira-kira bisa menjadi inspirasi buat sahabatku, itu bisa dipakai. Nah, di sini ini bagian yang pertama ya, saya akan menceritakan latar belakang saya, kenapa saya bisa menjadi pemulung atau terjun ke dunia rongsok ya. Jadi sahabatku, jadi kisaran tahun 2005 ya, 2005, karena sesuatu dan lain hal ini saya harus terdampar hidup di jalanan ya. Dalam artian saya saat itu menjadi gelandangan ya. Jadi gelandangan di jalan ya, kesana sini saya tidur memang di emperan toko. Terus memang agak sulit ya cari makan karena baru ya, baru di jalanan. Jadi kita nggak ngerti kira-kira kalau mau makan itu gimana, mau minum itu gimana ya. Nah, kalau untuk makan waktu itu ya dengan malu-malu itu saya minta ke angkringan, karena pertama saya gelandang itu di daerah Yogyakarta ya, di Jogja tahun 2005. Nah, setelah ada hampir sekitar 1 bulan ya, saya hanya muter ke sana ke sini, bawa tas, bawa sepatu ya, namanya juga gelandangan baru ya, nggak tahu harus gimana ya. Nah, di saat itu saya duduk di depan Istana Negara ya. Buat sahabatku yang mungkin tahu atau mungkin hafal daerah Jogja, itu di depan Gedung Agung ya. Atau di situ depan Benteng Vandenberg ya, dulu ada tempat duduk di situ. Nah, saya duduk sore. Nah, kebetulan ada seorang pemulung waktu itu, ada seorang pemulung, saya masih ingat sampai sekarang, itu namanya Wardi. Nah, ini beliau berasal dari Gunung Kidul atau Wonosari. Nah, kebetulan di saat itu beliau duduk di sebelah saya. Nah, di sela-sela kebingungan saya waktu itu ya, saya harus gimana, dan sempat waktu itu saya berpikir untuk melakukan kerjaan kriminal ya. Jadi saya sudah punya rencana waktu itu untuk melakukan suatu kerjaan yang kriminal ya, tinggal nunggu waktu, karena rencana pekerjaan itu akan dilaksanakan sekitar malam ya. Nah, alhamdulillah ya, pada sore hari itu saya ketemu seorang pemulung ya, yang kebetulan duduk di samping saya, yang bernama Wardi. Di situ saya nanya, cari apa mas? Terus beliau menjawab waktu itu gresek. Nah, gresek itu saya kebetulan waktu itu nggak ngerti gresek itu apa. Saya tanya lagi, gresek itu apa mas ya. Terus beliau jawab juga pakai bahasa Jawa ya, mayang katanya. Nah, mayang saya sendiri juga belum ngerti mayang itu apa. Saya tanya lagi, kebetulan mayang itu apa. Nah, baru beliau itu ya menjawab mulung katanya. Nah, kalau mulung saya ngerti. Nah, terus saya tanya, yang dicari apa? Nah, di saat itu ya kebetulan beliau mulungnya itu bawa karung ya, bawa karung jalan kaki. Nah, dibukalah di karung itu. Nah, di situ saya lihat kardus-kardus bekas, di situ ada botol-botol bekas minuman, ada gelas bekas minuman dan lain sebagainya. Nah, di situ baru saya ingat bahwa selama dalam perjalanan saya ya ke sana kemari yang gelandang, kok saya banyak nemuin barang-barang seperti itu. Terus saya tanya, jualnya kemana? Terus si beliau ya, pemulung yang namanya Wardi tadi jawab, wah gampang kalau jualnya, seperti ATM katanya, asal ada barangnya, ini gampang sekali menjadikan duit ya. Jadi kalau kita punya barang ya, barang rongsokan, kapanpun ya itu bisa kita jadikan uang. Kalau beliau ngomong itu seperti ATM ya, langsung kita jual langsung bayaran. Terus alhamdulillah beliau menawarkan saya, kalau emasnya mau besok bisa ikut saya
Nah, semalaman saya berpikir waktu itu ya untuk apakah saya harus mulung ataukah tetap melaksanakan kerjaan saya yang tadinya sudah saya rencanakan. Nah, di situ ya terjadi perang inilah ya, perang batin ya. Karena apa? Kalau saya ya menjadi pemulung, alangkah malunya saya ya. Karena walaupun nggak tinggi-tinggi amat, tapi saya juga berpendidikan ya, saya juga sekolah ya, kok harus jadi pemulung. Nah, terus kalau saya akan melaksanakan kerjaan yang salah atau kriminal ya, ini kapan hidup saya ini akan berubah ya. Sementara terus terang saya terbuang di jalanan waktu itu juga karena sesuatu hal yang memang tidak baik saya lakukan. Nah, di situ sehingga saya ambil kesimpulan pada waktu itu, ya sudah mungkin ini perjalanan hidup saya harus saya jalani ya. Jadi mulai tahun 2005 sekitar di bulan Mei ya, bulan 5 juga ya, itu saya mulai jadi pemulung ya. Kebetulan keesokan harinya saya ketemu ya dengan seorang pemulung tadi yang namanya Wardi. Kebetulan dia bawa karung juga ya, bawa karung juga. Terus saya dikasih satu, mulailah saya mulung pada waktu itu. Nah, pertama kali saya mulung ya, ini dapat duit Rp6.000. Tapi waktu itu sangat nikmat sekali ya. Jadi keliling saya itu ya waktu itu di seputaran Malioboro ya, stasiun Tugu, ke alun-alun selatan dan alun-alun utara Yogyakarta ya. Jadi saya mulai waktu itu sekitar habis asar ya, kisaran jam setengah 4 atau jam 4 ya, sampai hampir sekitar jam 7 malam ini dapat uang Rp6.000 ya. Waktu itu enak sekali ya. Yang 4.000 saya selipin ya, saya simpen, yang 2.000 baru untuk makan ya. Makan waktu itu masih murah ya, nasi kucing ya itu masih Rp1.500 ya. Nah, yang 500-nya bisa untuk beli rokok sebatang waktu itu. Nah, disitulah cerita saya ya untuk bagian pertama, kenapa saya mulai jadi pemulung. Jadi sekali lagi buat sahabatku yang kebetulan saat ini memang sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin hampir sama dengan yang saya rasakan ya, sedang bingung ya mau bagaimana sementara tuntutan hidup ya ini terus berjalan ya, kita tetap harus punya uang untuk beli beras dan lain sebagainya, sementara masih nganggur nggak tahu harus gimana ya. Saya kira solusi yang mungkin bisa diambil yaitu jadilah seorang pemulung, karena pemulung itu modalnya hanya apa ya, kemauan ya. Kalau saya bilang ya, pemulung itu hanya bermodalkan muka tembok rai gedek, nggak usah malu, mau kerja keras nggak punya malu, itu mudah-mudahan bisa berhasil. Sekian, ini sekali lagi bagian yang pertama, karena kalau mau saya ceritakan sampai selesai nanti terlalu panjang durasinya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat sahabatku semua. Nah, untuk yang berikutnya saya akan terus bercerita sampai ya dari awal ya, dari saya mulung sampai di kondisi saat ini ya. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.